Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sandi Nugraha dari kelompok 6 dan bersama rekan saya Nimadi Ayu dan Ansari. Di sini kita akan membahas resume jurnal dari inovasi in the service sector, the demand for service specific innovation, measurement, concept, and typologies. Mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi dengan Dokter Pengajar, Dokter Insinyur Taufik, Master of Science. Pertama-tama identitas jurnal yaitu nama penerbit itu dari Elsevier dengan judul Inovasi in the Service Sector, the Demand for the Service Specific Innovation, Measurement Concept, and Typologies. Dengan penulis Christian Heath dan Harry of Group. Edisi tahun 2005, Research Policy, edisi 34. Next, Mbak. Pengantar, upaya semakin dilakukan untuk mendorong sektor jasa yang terkait dengan inovasi untuk menjadi pusat penelitian kebijakan ekonomi. Jurnal ini juga membahas topik layanan yang luas dari sudut pandang penelitian inovasi, peran inovasi, teknologi, dan mengetahui caranya dalam konteks pembangunan ekonomi dan perubahan teknologi selain persoalan ekonomi makro dan meso pada pengerjaan atau perdagangan eksternal yang semakin diminati. Dari Chandler 1994 halaman 3 diasumsikan bahwa perusahaan bisnis dengan berbagai kombinasi dengan kemampuan dan strategi dapat dianggap sebagai aktor kunci perubahan teknologi. Beberapa titik poin yaitu bagian 2, pengetahuan ekonomi intensif secara umum, dan peran spesifik modal manusia dan inovasi dalam sektor pelayanan. Bagian 3, studi empiris dari aktivitas inovasi di dalam sektor pelayanan Jerman. Bagian 4, observasi empiris yang diperoleh dari tipologi secara umum. Bagian 5, tipologi untuk pelayanan pengetahuan intensif. Dan bagian 6, itu penjelasan untuk prospek penelitian di masa depan. Tujuan penelitian, jurnal ini meneliti secara kritis dengan konsep ukuran yang ada berasal dari manufaktur dan memperkenalkan tipologi baru dengan maksud untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang inovasi dalam layanan. Hasil yang dipilih dari survei inovasi Jerman dianalisis untuk mendukung temuan konseptual dan untuk mengidentifikasi potensi perbaikan. Perhatian khusus diarahkan dengan penyertaan layanan bisnis intensif, pengetahuan yang sangat penting untuk proses inovasi. Ini ada 4 hipotesis awal, yaitu struktur pendukung ekonomi yang padat pengetahuan, karakter kegiatan inovasi internal, heterogenitas ekonomi, dan kurangnya kecukupan analisis ilmiah secara teoritis dan empiris. Oke, selanjutnya. Bagian 2, pengetahuan ekonomi intensif secara umum dan peran spesifik modal manusia dan inovasi di dalam sektor pelayanan. Data, informasi, dan pengetahuan adalah sesuatu yang tidak berwujud barang yang diproduksi dan diperjualbelikan, terutama dari sektor pelayanan. Penyebaran data secara efisien memerlukan fungsi pendukung dalam praktiknya. Berikut di bawah ini adalah beberapa karakteristik yang mempengaruhinya. Pertama, faktor manusia, organisasi, dari proses inovasi, tipologi, inovasi, hal yang tidak dapat dipahami, integrasi pelanggan, struktur dalam sektor pelayanan, dan regulasi. Tidak mudah untuk menyatukan karakteristik dalam satu penjelasan. Yang terpenting adalah konsep tipologi yang mempresentasikan heterogenitas ini mampu menghadirkan berbagai aspek yang harus dipertimbangkan secara sistematis. Selanjutnya, studi empiris dari aktivitas inovasi di dalam sektor pelayanan Jerman. Pada tabel 1 bisa dilihat bahwa itu menunjukkan aktivitas inovasi dalam sektor pelayanan Jerman. Pada tabel tersebut memperlihatkan bahwa kesehatan, pariwisata, pendidikan, pelayanan umum, dan privat tidak termasuk dalam survei. Kita bisa lihat di situ ada wholesale trade, retail trade, transport, banking, insurance company, EDP telecommunication, technical service, dan
bisnis lainnya. Studi empiris dari aktivitas inovasi dalam sektor pelayanan Jerman. Kita bisa lihat dalam tabel. Di situ ada distribusi industri yang diambil, yaitu ada wholesale, retail, transport, ada banking, insurance, telecommunication, dan lainnya. Ini adalah distribusi dari industri yang dalam service sampel di dalam survei inovasi di Jerman. Selanjutnya, masukan untuk proses inovasi layanan. Dalam industri jasa biasanya lebih banyak departemen dan tim proyek terlibat dalam proses inovasi dibanding sektor manufaktur. Inovasi bukanlah hasil karya ilmiah, proses penelitian. Oleh karena itu harus ditangani secara berbeda. Survei inovasi menunjukkan bahwa struktur pengeluaran di pengurusan jasa sangat berbeda dengan manufaktur. Sekitar 17% dari semuanya pengeluaran inovasi dihabiskan untuk research and development internal dan sumber luar. Oke. Nah, ini kita bisa lihat beberapa merek dagang sebagai ukuran empiris baru konsep inovasi layanan. Dari data ini kita dapat menyimpulkan bahwa statistik merek dagang dapat membantu untuk menyelidiki inovasi dalam jasa. Tapi perlu diingat juga bahwa suatu inovasi perlunya ditingkatkan visibilitas dan refleksi dari strategi secara kompetitif. Itu mungkin tetap menjadi motivasi utama. Kita bisa lihat pada tabel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nimadi Ayudanansari. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izin melanjutkan. Yang keempat yaitu tipologi layanan. Tipologi layanan di sini ada 4. Yang pertama saya akan membahas tentang intensitas pengetahuan. Hubungan pelanggan erat dengan basis ilmiah, sumber pengetahuan eksternal sangat penting, yaitu pelanggan, baik itu sektor jasa maupun manufaktur, universitas. Definisi ini memperhitungkan bisnis yang padat pengetahuan perusahaan jasa sebagai perantara antara produsen pengetahuan dan pengguna pengetahuan. Yang kedua, dasar jaringan. Jaringan informasi yang diidentifikasi pada makalah ini yaitu yang pertama bank, yang kedua perusahaan asuransi, yang ketiga telekomunikasi. Kenapa yang diidentifikasikan ini 3 perusahaan di atas? Yaitu karena yang pertama, layanan mereka secara substansial didasarkan pada jaringan informasi dan komunikasi, atau sebagai alternatif mereka harus memproses data dalam jumlah besar. Yang kedua, ketiga penyedia layanan ini berbeda dari yang lainnya karena mereka menyediakan dan memelihara jaringan informasi di satu sisi dan memungkinkan penanganan kode informasi di sisi lain. Oleh karena itu, memanfaatkan sistem teknologi, terutama untuk pemrosesan informasi dan komunikasi adalah fondasi penting dari perusahaan jaringan. Nah, apabila perusahaan telah menyebut jaringan telekomunikasinya sebagai hal yang penting untuk kegiatan inovasinya, maka dikomunikasikan dengan media, maka dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan berbasis jaringan. Ketiga, intensitas skala. Perusahaan ini diklasifikasikan tergantung pada derajat standarisasi keluaran layanan. Perusahaan jasa diminta untuk mengalokasikan presentase mereka, pergantian ke layanan standar, layanan dengan perubahan disesuaikan, dan layanan individual. Jadi, perusahaan diklasifikasikan dalam intensif apabila perusahaan menghasilkan 100% dari omset mereka untuk layanan standar. 4.4 donasi pemasok. Semua perusahaan jasa yang menunjukkan bahwa mereka berinovasi dan telah dikembangkan secara eksternal. Oleh karena itu, telah dipasok dari luar memiliki jenis inovasi layanan yang didominasi pemasok. Yang kelima, jadi di sini akan dibandingkan dari 4 jenis layanan yang sebelumnya. Industri jasa diklasifikasikan yang dipelajari tidak terlalu berbeda dalam karakteristik jenis inovasi yang dikembangkan. Semua industri hampir memiliki derajat intensitas pengetahuan perilaku inovatif
tergantung pada 20-30% dari semua perusahaan di industri masing-masing pada pengetahuan yang berasal dari ilmu pengetahuan, riset, dan pelanggan. Nah, penemuan ini mendukung hipotesis bahwa inovasi dalam layanan kurang bergantung pada sektor dan setiap inovator dapat ditemukan dalam setiap layanan industri, individu industri. Bank atau insurance companies and other business service cukup lebih berbasis jaringan daripada industri lainnya. Kalau kita lihat dari figur 9 ini. Terus retail trade sama intensifnya dengan sales trade, tetapi yang terakhir kurang berbasis jaringan, kurang intensitas skala, dan kurang didominasi pemasok. Analisa yang bertentangan dengan banyak prasangka umum. Jadi, bank atau insurance companies and other company dianggap sebagai skala intensif. Selanjutnya, knowledge intensif meningkat secara signifikan ketika kegiatan R&D dilembagakan. Skill intensive service dan supplier dominate service menurun secara signifikan. Kalau kita lihat di tabel 3, ini ketika R&D-nya aktif, itu maka knowledge intensifnya meningkat di sini ya. Terus skill intensive service dan supplier dominate itu menurun bahkan minus. Selanjutnya pola serupa ditunjukkan untuk inovasi produk dan knowledge intensive service, kecenderungan meningkat. Jadi pada pola itu dia meningkat di knowledge intensive service, dan pada skill intensive service dia malah menurun. Efek ukuran dapat diilustrasikan tetapi kurang dominan dari analisis daripada yang diasumsikan. Tabel 3 ini memberikan analis lebih rinci ya kalau kita lihat dari masing-masing jenis inovasi. Untuk jenis inovasi lainnya tidak ada efek yang dapat didukung. Selanjutnya, inovator layanan mempekerjakan antara 50 sampai 249 orang adalah yang paling sering tidak dapat ditempatkan dalam satu kategori. Tetapi perbedaan antara kelompok lain tidak cukup besar untuk menjadi penting. Inovator layanan yang tidak terklasifikasikan adalah dicirikan oleh proses intensif non-teknologi dalam inovasi yang sesuai dengan standar industri mereka. Nah, mereka belajar untuk membandingkan pesaing mereka dan memiliki strategi yang berfokus pada biaya. Inovator layanan intensif pengetahuan dari tabel 4 ini untuk studi efektif yang lebih mendalam, variasi jawaban individu telah direduksi menjadi 4 faktor menggunakan analisis faktor statistik. Yang faktor pertama yaitu untuk peningkatan kualitas layanan pada produk, faktor kedua yaitu kepatuhan terhadap standar lingkungan dan persyaratan keselamatan, faktor ketiga perbaikan internal perusahaan, faktor keempat peningkatan kinerja pelanggan atau produktivitas. Nah, Probit memungkinkan evaluasi keempat hal ini faktor industri dan klasifikasi ukuran serta efek regional yang dikendalikan. Sehubungan dengan efek dari kegiatan inovasi mereka yang tidak signifikan terjadi karena salah pengukuran dan metode tanya jawab yang dirancang untuk pria pada sektor manufaktur. Ini untuk tabel yang kelima, di mana bisa kita lihat knowledge intensive bisnis dan perusahaan jasa lainnya sehubungan dengan karakter kualitas. Yang kedua, kelompok meningkat kualitas melalui inovasi produk. Namun knowledge intensive bisnis mematuhi secara signifikan lebih besar sejauh dengan persyaratan lingkungan dan keselamatan. Yang ketiga, bisa kita lihat perbedaan antara knowledge intensive business service dan perusahaan jasa lainnya sehubungan dengan perubahan internal perusahaan dan peningkatan kinerja pelanggan sedikit signifikan. Yang keempat, untuk layanan di industri hanya layanan teknis yang menonjol, yaitu tidak mengherankan karena mereka jauh lebih berbasis pengetahuan daripada yang lain. Tabel di samping dengan jelas dapat kita lihat bahwa menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara
knowledge intensive business. Yang keenam, prospek untuk penelitian di masa depan. Pada makalah ini, meskipun secara singkat mengidentifikasikan keterbatasan yang dapat dipertimbangkan dalam penelitian mengenai proses inovasi di sektor jasa. Makalah telah menunjukkan bahwa tipologi inovasi yang ada untuk sektor jasa adalah paling cocok untuk semua perusahaan dan industri yang menunjukkan struktur inovasi klasik. Yang kedua, itu terdapat banyak perusahaan jasa inovatif lainnya. Jadi, ketika perusahaan jasa inovatif itu terus berkembang, maka ada ruang untuk studi teoritis dan empiris lebih lanjut yang dapat dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya. Penelitian teoritis dan empiris pada kegiatan inovasi di bidang jasa kebutuhan untuk diperpanjang pendekatan interdisiplin akan mungkin terbukti menguntungkan asosiasi industri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.